fantobatil kal akwan fi mir'ati qalbihi, akhirnya gambar-gambar makhluk yang lainnya Allah nempel ke dalam hati. Ketika sudah nempel ke dalam hati, cerminnya ketutupan gambar. Karena wis ketutupan gambar, sampean ngaca ora katon, langka wajahe langka raine ana jane. Tugasnya sampean nampeki rai, ngilangna rai apa ngilangna gambar sing nempel niki wau. Nah, jadi wiridan, torekoh, tirakat, ngurangi turu, ngurangi mangan, ngurangi mengkel, ngurangi hasud, ngurangi keakuan, itu dalam rangka menghilangkan gambar sing nempel-nempel neng kaca kuwi mau. Paham nggih? Gara-gara apa? Gara-gara Allah, Allah, Allah. Mencorong niki mangke. Paham nggih? Fan hajaba bidzulmatiyah al-kauniyah wa suwariyah al-khayaliyah. Paham nggih? Fakullama tarakamat fiha suwarul asya intomasa nuruha washtadda hijabuha fala taro illal hissa wala tatafakkaru illa fil hissi. Ketika gambar-gambar ngapunten pangkat nempel rene, pekerjaan nempel rene, rumahnya nempel ke sini, bahkan sampai ilmunya yang bahaya nanti mempertuhankan ilmu. Ngoten. Jari Mbah Gus Dur ngoten to, jika kamu ngolok-olok orang yang tidak sembahyang, berarti yang kamu pertuhankan itu sembahyang, bukan Allah. Lah repot. Jika kamu menghormati seseorang karena ilmunya, berarti yang kamu pertuhankan itu ilmu, bukan Allah. Ya pertuhankan Allah karena memang dia layak untuk dijadikan Tuhan. Wis rampung. Wis ra ngurus iku. Sing diurus hatinya bagaimana ajalali Allah. Matur urusane dewek-dewek, pertanggungjawabannya sendiri. Ini karena ngaji untuk pribadi. Ketika gambar tadi sudah tumpuk menumpuk, tempel menempel, ya sudah. Intomasa nuruha washtadda hijabuha. Nure atine bleret, hijabe kandel. Kayak nih loh, kayak nih. Jane niki aslinya ini satu lembar. Masih katon nih. Meskipun rawan, masih kelihatan nih. Tapi begitu hijabnya double, paham ya? Yang tadinya selembar, satu helai kain, satu lembar kain, jadi loro. Mulai ora katon. Yang tadinya 2 lembar ditempit lagi, jadi 4 lembar. Peteng rubet. Tadi masih ada ini. Kalau nggak percaya nanti silakan diperhatikan sendiri. Tenanan. Apa ya? Ya, nanti bisa pinjam surbannya. Coba ini. Oh, masih kelihatan. Begitu 4 lembar nih. Wis peteng rubet. Sudah 4 lembar, tambah begini. 8 lembar. Nabrak sampean pelaku iki kok. Tambah gini. 12 lembar. Wis ra roh apa-apa. Ambang ini 16 lembar. Wis ra katon wis. Ra katon apa-apa. Maka untuk menghilangkan ya sampean buka satu-satu. 1 2 3 4 5. Ini rada kelihatan. Begitu ya lah cilumba lah kok ning kono. Untuk ke situ itu masya Allah, bener-bener nggak boleh ngeluh, nggak boleh sambat. Anane gur innallaha ma'akang sobirin, lainnya nggak ada. Beneran, karena di buku 24 perkara ngibadai ati, wudune eling, lakune sabar. Ngibadai jasad, wudunya dengan air, lakunya dengan sujud ruku.
Sebagaimana kita mau sholat 5 waktu butuh wudhu air, sama kita pengen sabar butuh wudhune eling Allah bareng orang yang sabar. Kalau kita kok nggak sabar, ya itu jelas alamat kita tidak dibarengi Gusti. Kalau orang sabar itu diinjek-injek dari dulu, karena kamu saking sabarnya maka diinjek-injek terus. Nggak usah khawatir, tanah itu diinjek-injek, bener nggak? Tapi nggak ngerti segala sesuatu itu tumbuhnya dari tanah apa dari kaki yang injek-injek. Semoga ridha Allah, semoga berkah. Bisa ya? Terus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alim Allah kang ngadeg nur cahya metu saking zatullah muruh cahyane Allah ya ingsun kang muruh tanpa badan tanpa nyawa gigir ingsun lam awal lambung ingsun kang tengen lam akhir lambung ingsun kang kiwa dat sifat sirah ingsun ehe alis ingsun tasdid apan ingsun nyatane Allah siri selameng menungsa hak apa bener bisa iman-iman ge hatine ge hati itu cermin, jangan sampai banyak perkara yang menempel di depan cermin. Kenapa? Karena kalau cermin hati itu sudah kebanyakan tempelan, kita nggak akan bisa bercermin. Kalau kita nggak bisa bercermin, pantas kita nggak tahu Tuh. Kenapa nggak tahu diri? Karena nggak bisa bercermin. Tahu diri nggak? Kapan kita tahu diri kita? Halo? Kapan kita tahu diri kita? Ya kalau bercermin. Kalau nggak bercermin, yang tahu dirimu ya orang lain itu yang melihat. Sampan bisa melihat diri sendiri, tahu diri sendiri ya kalau sampean bercermin. Kenapa kita nggak bisa bercermin? Karena hatinya gelap, nggak ada nurnya Gusti. Nah di sini disebutkan kalau di dalam hati banyak tempelan makhluk, maka yang ia pikirkan pun hanya sesuatu yang nampak di dalam mata ini. Sing barang katon, barang kasat mata. Masya Allah. Semoga berkah ya. Nah di sini disebutkan, nah ibaratnya apa? Kalau besi karatan, kalau kaca blur, kalau besi karatan. Seperti ayat Al-Quran, kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa? Ada karat di hati karena dengan sebab apa yang mereka kerjakan sendiri. Lupa Gusti. Tapi Allah, meskipun hati kita berkarat, kotor, Allah ngasih alat pembersihnya. Besi berkarat bisa hilang karatnya, hati yang kotor bisa hilang kotornya. Maka saya ulang ya, kalau kita, ngapunten mohon maaf, saya ulang, tidak bisa mendekat Allah dengan ibadah, ayo kita dekat Allah dengan dosa kita. Berani gak? Loh kalau Allah hanya untuk orang-orang yang takwa, yang baik, nah terus pendosa kayak kita mau lari kemana? Dekati Allah dengan dosa kita, jangan dengan taat, gak punya kita. Sholat kadang bolong, zikir gak jelas, sedekah kadang iya kadang enggak, maca Quran gak pernah, ngaji gak manjing itu. Wah itu ngandalnya itu gak bisa. Kita menghadap Allah bawa dosa saja, aja minder, aja izin, aja wedi, jangan takut.
Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hambaku, anal ghafurur rahim. Aku Allah, ingsun Allah itu zat yang maha mengampuni, zat yang maha menyayangi. Saya ulang gitu. Kalau Allah hanya diperuntukkan orang yang baik, terus orang yang nggak baik kayak kita penuh dosa mau lari kemana? Maka kita mendekat Allah sama, jangan membawa taat, bawa dosa kita. Allah itu suci, tidak menerima kecuali yang suci. Nanti dulu, sesuatu yang kotor bisa bersih kalau didekatkan kepada air, dibasuh itu baru bersih. Manusia kita yang kotor penuh dosa bisa bersih, bisa suci kalau dibasuh dengan nurnya Gusti Allah. Yang benar itu Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi ahla. Nek sudah do Gusti abdi teh. Abdi itu teh, tapi mandek itu. Sanes ahli surga, tapi moal kiat nandangan neraka. Surga untuk pantas, neraka nggak kuat. Gimana ini? Ya kita ini mau masuk surga nggak pantas, disuruh masuk ke neraka nggak kuat. Iya kan? Karena merasa penuh dosa. Masa orang banyak dosa mau masuk surga? Kamu dosa masuk neraka nggak kuat Gusti. Berdoa lagi. Faham li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dan bil azimi. Yes ngono kuwi lah.